Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Putri dari kelas manajemen 22A dengan nomor NPM 22411043. Di sini saya akan membawakan materi 8, yaitu tentang uji hipotesis. Yang pertama, pengertian uji hipotesis. Uji hipotesis adalah suatu metode statistik inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan. Dalam pengujian hipotesis terdapat dua pernyataan hipotesis, yaitu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis 0 adalah pernyataan yang diasumsikan benar kecuali ada bukti yang kuat untuk membantahnya. Sedangkan hipotesis alternatif adalah pernyataan yang dinyatakan benar jika hipotesis 0 berhasil ditolak. Uji hipotesis dapat diklasifikasikan secara luas ke dalam dua kategori, yaitu uji hipotesis 1 sampel dan uji hipotesis 2 sampel. Uji hipotesis 1 sampel digunakan untuk menguji hipotesis tentang satu populasi, sedangkan uji hipotesis 2 sampel digunakan untuk membandingkan dua populasi. Uji hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan statistik parametrik dan non-parametrik tergantung pada jenis data yang digunakan. Pengambilan keputusan dalam uji hipotesis. Yang pertama, kesalahan type 1. Kesalahan yang diperbuat apabila menolak hipotesis yang pada hakikatnya adalah benar. Probabilitas kesalahan type 1 ini biasanya disebut dengan alpha race atau resiko alpha. Alpha race dilambangkan dengan simbol A. Kesalahan type 2. Kesalahan yang diperbuat apabila menerima hipotesis yang pada hakikatnya adalah salah. Probabilitas kesalahan type 2 ini biasanya disebut dengan beta race atau resiko beta. Beta race dilambangkan dengan simbol B. Dengan pengujian hipotesis diperlukan membuat dua pernyataan hipotesis. Yang pertama, pernyataan hipotesis 0 atau H0. Pernyataan yang diasumsikan benar kecuali ada bukti yang kuat untuk membantahnya. Selalu mengandung pernyataan sama dengan tidak ada pengaruh atau tidak perbedaan, dilambangkan dengan H0. Pernyataan hipotesis alternatif atau H1. Pernyataan yang dinyatakan benar jika hipotesis 0 atau H0 berhasil ditolak, dilambangkan dengan H1 atau HA. Jenis-jenis statistik hipotesis. 1 sampel Z-test atau pengujian Z 1 sampel. 1 sampel Z-test digunakan jika data sampel melebihi 30 dan simpang baku atau standar deviasi diketahui. 1 sampel T-test, pengujian T1 sampel. 1 sampel T-test digunakan apabila data sampel kurang dari 30 dan simpangan baku tidak diketahui. 2 sampel T-test, pengujian T2 sampel. 2 sampel T-test digunakan apabila ingin membandingkan 2 sampel data. Fair T-test atau pengujian pasangan T. Fair T-test digunakan apabila ingin membandingkan dua pasang data. 1 proportion test. 1 proportion test digunakan untuk menguji proporsi pada satu populasi. 2 proportion test. 2 proportion test digunakan untuk menguji perbandingan proporsi dua populasi. Langkah-langkah dalam membuat uji hipotesis. Yang pertama, tentukan formalisasi hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yang kedua, tentukan tarif nyata atau disebut juga level of significance. Yang ketiga, tentukan nilai kritis atau nilai tabel.
dan statistik uji hipotesisnya. Yang keempat, hitung nilai statistik uji hipotesis. Dan yang kelima, pengambilan keputusan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan hipotesis, yaitu hipotesis harus menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih, atau dalam artian, dalam satu rumusan hipotesis minimal terdapat dua variabel. Yang kedua, hipotesis hendaknya dinyatakan secara deklarasi atau kalimat pernyataan. Yang ketiga, hipotesis hendaknya dirumuskan dengan jelas. Dan yang keempat, hipotesis harus dapat diuji kebenarannya. Pentingnya hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut. Hipotesis yang memiliki dasar yang kuat menunjukkan bahwa peneliti telah mempunyai cukup pengetahuan untuk melakukan penelitian pada bidang tersebut. Hipotesis memberikan arah pada pengumpulan dan penafsiran data. 3. Hipotesis merupakan petunjuk tentang prosedur apa saja yang harus diikuti dan jenis data apa saja yang harus dikumpulkan. Yang keempat, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penelitian. Dan yang kelima, ciri-ciri rumusan hipotesis penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.